Selamat sore, baik dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang perancangan model antrian stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Liliba atau Pertamina. Sebelum kami masuk dalam perancangan tersebut, maka kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Apriana Gertrudi Soar, NIM 231191119. Nama saya Agrianus Edwin Bere, NIM 231191111. Baik, perkenalkan nama saya Elciovan Trisole, NIM 231200023, kelas A semester 3. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Christianus Osentus Vena, NIM 231200007, program studi ilmu komputer kelas A semester 3. Yang pertama, pengertian antrian. Jadi antrian merupakan ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian atau hyzer dan render. Antrian merupakan adanya kegiatan menunggu giliran untuk dilayani karena kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan yang tidak seimbang. Antrian atau waiting line terjadi pada saat ada pihak yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Jika perusahaan tidak mampu mengatasi panjangnya antrian yang terjadi, maka perusahaan akan kehilangan konsumen yang pergi mencari perusahaan lain yang sistem antriannya lebih baik. Hal ini dikarenakan hampir semua lapisan membutuhkan motor dan mobil sebagai sarana transportasi produktif, efektif, dan efisien. Saat berangkat kerja dan aktivitas harian, maka dari kelompok kami membuat sebuah antrian, yaitu pom bensin adalah sebutan untuk masyarakat di beberapa daerah untuk tempat pengisian bahan bakar. Dalam arti resmi, pom bensin ini disebut dengan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Sebelum itu, dari kelompok kami ingin membuat model antrian atau perancangan pom bensin SPBU Liliba. SPBU Liliba merupakan salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum Kota Kupang yang terletak di Jalan Franseda Liliba, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. SPBU Liliba menyediakan 4 fasilitas pengisian bahan bakar untuk pengendara motor, mobil, dan jenis bahan bakar dengan jenis bahan bakar Pertamax, Pertalite, Premium, dan Solar. Pada 5 fasilitas ini terdapat 5 jalur, yaitu 2 jalur Pertalite, 1 jalur motor, dan 1 jalur mobil, 4 jalur premium, 3 jalur motor, dan 2 jalur mobil, 2 jalur Pertamax, 1 jalur motor, dan 1 jalur mobil, dan 1 jalur solar untuk mobil. Namun dari beberapa jalur tersebut masih saja menimbulkan antrian yang panjang. Antrian ini terjadi karena banyaknya fasilitas yang tidak seimbang dengan laju kedatangan pelanggan, sehingga kinerja pelayanan antrian belum optimal. Dengan memperhatikan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan antrian pada SPBU Liliba dan mencari solusi dalam mengatasi antrian pada SPBU Liliba tersebut. Oke, baik, saya akan lanjutkan presentasi itu tentang hasil penelitian. Penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu pada permasalahan antrian pengisian ulang bahan bakar umum untuk pengguna sepeda motor, khususnya jalur premium. Dalam penelitian ini, teknik data dilakukan dengan metode observasi, yaitu hasil dari metode observasi yang kami dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk menganalisis dan mengambil keputusan. Dalam proses pelayanan guna melayani pelanggan, SPBU Liliba menggunakan model antrian jalur berganda, artinya terdapat lebih dari satu jalur fasilitas
yang hanya dapat satu tahap pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan untuk menyelesaikan pelayanan. Waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan bersifat acak atau random. Karena jumlah kebutuhan setiap pelanggan berbeda-beda, SPPU Liliba menerapkan pelayanan First Come, First Servers atau FCFS, di mana pelanggan yang dapat datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Data kedatangan pelanggan diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung jumlah konsumen yang mengantri pada sistem antrian SPPU Liliba. Pengamatan ini dilakukan selama 15 hari secara acak pada pukul 8.00 sampai dengan 13.00 WITA dan pada pukul 16.00 sampai dengan 19.00 WITA dengan pencatatan dari setiap jumlah pengamatan konsumen yang berada pada sistem setiap interval 1 jam. Dan pada pukul 10.00 sampai 11.00 WITA dan 13.00 sampai 16.00 WITA, penelitian tidak melakukan pengamatan karena pada periode waktu tertentu tingkat kedatangan konsumen relatif sama dengan periode waktu 11.00 sampai dengan 13.00 WITA. Di sini baik dari setiap sistem antrian ada beberapa pelanggan dalam sistem. Yang pertama, probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem atau tidak ada pelanggan dalam sistem. Di sini juga ada beberapa rumus, yaitu P0 sama dengan 1 per sigma M kurang sigma pangkat M kurang 1 dikali N sama dengan 0. 1 per N faktorial lambda per nu pangkat N dikali dengan 1 per M faktorial dikali lambda per mu pangkat M. M mu per M mu kurang lambda. Yang kedua, jumlah rata-rata dalam sistem. Jumlah rata-rata dengan rumus dilambangkan dengan LS. LS sama dengan lambda nu kali lambda per nu pangkat M per M kurang 1 faktorial M nu kurang lambda pangkat 2 dikali dengan P0 tambah lambda per nu. Yang ketiga, waktu rata-rata orang yang dilayani dalam sistem dilambangkan dengan WS sama dengan LS bagi lambda. Yang D, jumlah orang rata-rata yang menunggu dalam antrian, yaitu dilambangkan dengan LQ sama dengan LS kurang lambda per nu. E, waktu rata-rata orang untuk menunggu dalam antrian dilambangkan dengan WQ sama dengan LQ per lambda. Dari setiap rumus yang ditentukan ada keterangannya masing-masing. Keterangan M artinya jumlah jalur
yang terbuka. Landa, jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktu. Mu, jumlah rata-rata yang dilayani per satuan waktu pada setiap jalur. N, jumlah pelanggan. P0, probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem. LS sama dengan jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem. LQ sama dengan jumlah unit rata-rata yang menunggu dalam antrian. Tingkat kedatangan konsumen per jam (mu) dapat dicari dengan cara lihat pada tabel berikut ini. Itu rata-rata tingkat kedatangan dan rata-rata tingkat pelayanan. Di sini ada periode waktu. Agak baik saya lanjut. Di sini ada periode waktu, rata-rata tingkat kedatangan atau sepeda motor, rata-rata tingkat pelayanan sepeda motor. Di sini setiap periode masing-masing memiliki waktu yang berbeda-beda. Waktu yang pertama jam 8 sampai jam 9. Tingkat kedatangannya itu banyak 145 dan tingkat pelayanannya banyak 133. Dan ini di setiap waktu periode yang ditentukan untuk pencatatan setiap pelanggan yang datang dan untuk melayani. Di total keseluruhannya dari tingkat kedatangan yaitu 976 dan tingkat pelayanannya 922. Tabel yang di atas dapat dilihat bahwa tingkat kedatangan pelanggan paling tertinggi terletak pada jam 17.00 sampai 18.00 dengan jumlah rata-rata 210 sepeda motor. Sedangkan tingkat kedatangan pelanggan yang paling rendah terletak pada jam 12.00 sampai 13.00 dengan jumlah rata-rata 65 sepeda motor. Tingkat pelayanan mu per jamnya di SPPU Liliba dapat dicari dengan cara mu sama dengan jumlah rata dan jumlah tingkat pelayanan per total jam kerja. Jadi kita jumlahkan jumlah rata-rata dengan jumlah tingkat pelayanan, itu kedatangan dengan tingkat pelayanan dijumlahkan, dikurangi, baru dibagi dengan total jam kerja. Jadi di sini jumlah ratanya 922 per dibagi dengan 7, hasilnya itu 132 orang. Analisis sistem antrian dengan model jalur berganda atau dengan notasi model B berbanding M bagi S sebagai berikut. M jumlah jalur yang terbuka. Landa jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktu. Mu jumlah rata-rata yang dilayani per satuan waktu pada setiap jalur. Sini hasil analisis kinerja pelayanan. Ini periode waktu jam. P0 waktu jam 8 sampai jam 9. P0-nya itu hasil kinerjanya 0,33
orangnya itu 1,17, itu LS. WS-nya menit itu 0,48, LQ orang. Dari hasil setiap periode waktu atau jam, kita bisa mengetahui hasil kinerja sistem antrian tersebut. Baik, selanjutnya untuk perancangan aplikasi model antrian. Di sini kami menggunakan aplikasi XMPP dan Java NetBeans. Pertama yang kami lakukan adalah membuat database dengan nama simulasi, kemudian tabel dengan nama entity, kemudian variabel yang ada di dalamnya yaitu customers, arrival time, service time begins, time service end, dengan data-data yang di dalamnya yaitu customers minimal 1-3, kemudian arrival time juga 1-3, dan untuk time serving begins ada 2, 4, dan 6, kemudian untuk time serving service end ada 3, 6, dan 8. Selanjutnya dengan dihubungkan dengan aplikasi Java NetBeans. Selanjutnya untuk di aplikasi Java, di sini saya sudah selesai membuat programnya, dan kita langsung pada hasil akhir. Kita run. Tampilannya seperti ini, kemudian kita bisa mengklik load. Kemudian oke. Nah, di sini datanya diisi berdasarkan data yang sudah kita buat di database dan sudah tersimpan secara otomatis. Kemudian ketika kita mengklik hitung, maka dia akan menghitung secara otomatis dengan jumlah customer, yaitu di sini ada 3, kemudian time /arrival masing-masing 1, kemudian arrival time atau waktu kedatangannya sama dengan customers 1, 2, dan 3, kemudian service time untuk customer yang pertama 1, customer yang kedua 2, dan customer yang ketiga 2. Kemudian time service begins atau waktu layanan dimulai, customer yang pertama 2, customer yang kedua 4, dan customer yang ketiga 6. Kemudian time cost wait in queue atau waktu menunggu dalam antrian, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian time service end atau waktu layanan berakhir untuk customer yang pertama 3, customer yang kedua 6, customer yang ketiga 8. Kemudian time cost spent in system atau waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian, yaitu 2 untuk pelanggan yang pertama, 4 untuk pelanggan yang kedua, dan 5 untuk pelanggan yang ketiga.
Kemudian idle time of server atau waktu menganggur untuk server customer yang pertama 2, customer yang kedua 1, dan customer yang ketiga 0. Untuk hasil akhirnya jumlah service time adalah 5, jumlah waktu menganggurnya 3, kemudian rata-rata tunggu 2, kemudian jumlah wait in queue 6, kemudian jumlah spend in system 11, kemudian rata-rata waktu pelayanan 1,67. Setelah itu kemungkinannya ada 1, kemudian kemungkinan server 0,38. Setelah itu rata-rata waktu antara kedatangan 1,5. Kita juga dapat menghitung dan menambahkan customer. Kita juga dapat menambahkan dan mengurangkan customer untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan waktu tunggu dari pelanggan. Misalnya customer yang datang adalah 5, maka kita dapat menghitungnya dengan memasukkan data arrival time atau waktu kedatangan, kemudian time service begin atau waktu layanan, dan time service end atau waktu layanan selesai. Kita juga dapat mengurangkan pelanggan untuk menyelesaikan masalah dari antrian yang menumpuk. Demikian model dan simulasi antrian untuk menyelesaikan masalah penumpukan antrian pada pom bensin atau SPBU Liliba. Koneksinya sukses.